Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Francisco Tapea, mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI tahun 2025-2026. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan sebuah topik yang paling krusial di dunia pendidikan, yang tidak lain dan tak bukan adalah siapa itu manusia. Ya, sepertinya tema ini menarik. Dan untuk itu, mari kita telah beberapa pandangan tentang hakikat manusia, baik dari pandangan barat maupun pandangan timur atau Islam. Tentang hakikat manusia. Dalam tradisi filsafat barat, manusia dipandang dari berbagai sudut. Ada pandangan yang menekankan aspek rasionalitas, misalnya menurut filsuf Yunani seperti Aristoteles, manusia disebut sebagai animal rationale atau makhluk yang berakal budi. Lalu dalam pandangan humanisme modern, manusia dipandang sebagai individu yang bebas, otonom, dan berhak menentukan hidupnya sendiri. Eksistensialisme seperti yang ditemukan oleh Jean-Paul Sartre bahkan menyebut manusia sebagai makhluk yang menentukan esensinya sendiri melalui pilihan dan tindakan. Jadi, secara garis besar, pandangan barat lebih menekankan kebebasan, akal, dan pengalaman empiris sebagai dasar memahami manusia. Pandangan Islam tentang manusia. Manusia sebagai al-insan. Al-Quran menyebut manusia sebagai al-insan mengacu pada potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Potensi itu antara lain kemampuan berbicara, kemampuan penguasa ilmu, pengetahuan melalui proses tertentu, dan lain-lain. Namun, selain memiliki potensi positif ini, manusia sebagai al-insan juga memiliki kecenderungan berperilaku negatif atau biasa disebut lupa. Manusia sebagai makhluk biologis al-basyar, menurut Lagulung, sebagai makhluk biologis, manusia terdiri atas unsur materi, sehingga memiliki bentuk fisik berupa tubuh kasar, atau yang biasa disebut ragawi. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk jasmaniah yang secara umum terikat kepada kaedah umum makhluk biologis, seperti berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, serta memerlukan makanan untuk hidup, dan pada akhirnya mengalami kematian. Di sini saya akan menjelaskan 3 pandangan barat mengenai hakikat manusia. Pertama, pandangan humanistik. Pandangan ini menyatakan bahwa manusia memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk mengarahkan dirinya mencapai tujuan yang positif. Pandangan ini beranggapan bahwa manusia itu rasional dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Sedangkan pandangan psikoanalitik, pandangan ini meyakini bahwa manusia digerakkan oleh dorong-dorongan dalam dirinya yang bersifat instinktif. Hal ini menyebabkan tingkah laku seorang manusia dapat diatur dan dikontrol oleh kekuatan psikologis yang memang ada dalam dirinya manusia. Pandangan Martin Buber. Menurut Martin Buber, manusia adalah sebuah ekstensi atau keberadaan yang memiliki potensi namun dibatasi oleh kesemestaan alam. Dalam pandangan ini, manusia berpotensi untuk menjadi baik atau jahat, tergantung dari kecenderungan mana yang lebih besar dalam diri manusia. Hakikat manusia.
selalu menjadi pertanyaan besar sejak zaman dahulu. Apa sebenarnya manusia itu? Dari mana asalnya? Apa tujuan hidupnya? Dan bagaimana kedudukannya di dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan cara yang berbeda oleh pemikiran Barat dan pemikiran Timur, khususnya Islam. Pertama, pandangan perspektif Barat. Dalam filsafat Barat, terutama sejak masa modern, manusia sering dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kebebasan penuh untuk menentukan hidupnya. René Descartes, seorang filsuf terkenal, mengemukakan konsep cogito ergo sum. Dari sini, manusia dipandang terutama dari kemampuannya untuk berpikir, menggunakan akal, dan membuat pilihan. Selain itu, aliran humanisme Barat menempatkan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Artinya, kebahagiaan manusia, kebebasan individu, dan otonomi pribadi dianggap sebagai hal yang paling utama. Dalam pandangan ini, manusia seolah menjadi penguasa bagi dirinya sendiri, tanpa harus selalu menghubungkan diri dengan Tuhan. Maka tidak heran kalau filsafat Barat cenderung lebih bersifat sekuler. Kedua, pandangan perspektifnya Islam. Dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki dua dimensi penting, yaitu jasmani dan rohani. Manusia memang diberi akal untuk berpikir, tetapi juga diberi roh agar mampu berhubungan dengan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Artinya, manusia bukan hanya bebas, tetapi juga punya tanggung jawab sebagai pemimpin dan penjaga alam semesta. Hakikat manusia dalam Islam tidak hanya diukur dari akalnya saja, melainkan juga dari iman, takwa, dan amal perbuatannya. Tujuan utama hidup manusia adalah beribadah kepada Allah dan meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, manusia dalam Islam adalah makhluk yang mulia, tetapi kemuliaannya sangat bergantung pada ketaatan kepada Allah. Perbedaan utama antara keduanya dapat kita lihat jelas di sini. Pandangan Barat lebih menekankan kebebasan individu, akal, dan rasionalitas. Sedangkan Islam menekankan keseimbangan antara kebebasan dengan tanggung jawab, antara jasmani dengan rohani, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Dari perbedaan tersebut, kita bisa belajar bahwa meskipun pandangan Barat memiliki penghargaan besar pada kebebasan, pandangan Islam memberikan arah yang lebih jelas tentang tujuan hidup manusia, yaitu beribadah, berbuat kebaikan, dan menjaga alam semesta. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Barat memandang manusia sebagai individu yang bebas dan otonom, sedangkan Islam memandang manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki kehormatan sekaligus tanggung jawab besar di dunia. Demikian literasi tentang perbedaan pandangan hakikat manusia dalam perspektif Barat dan Islam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye.